Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Esther percaya adik-adik terus semangat, terus bersuka cita karena hari ini kita dengerin firman Tuhan. Kita sekolah minggu lagi, walaupun sekolah minggunya online, tapi kita mau sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo adik-adik kelas besar, kita mau kasih yang terbaik, kita mau kasih contoh buat adik-adik yang lain. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kami anak-anak sekolah minggu di City Blessing. Kami boleh terus mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online. Tuhan, sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami agar ketika mendengarkan firman Tuhan kami boleh duduk manis, kami boleh sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Kaiser baca ayat 35 sampai 41 ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu dan bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Ayat 39, lalu ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, ayat terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, ketika murid-murid Tuhan Yesus hidup bersama Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus benar-benar di sisi mereka, Tuhan Yesus nyata bersama mereka gitu kan, benar-benar ada bersama mereka kemanapun Tuhan Yesus pergi. Murid-murid Tuhan Yesus pun pergi ke situ. Waktu itu ketika Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjauhi kerumunan, akhirnya Tuhan Yesus berlayar, bertolak belakang, bertolak ke seberang. Murid-murid itu bersama dengan Tuhan Yesus kan. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, terjadilah taufan yang sangat menakutkan sehingga setiap murid yang ada di situ, semua orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus, mereka merasa ketakutan. Tapi di situ Tuhan Yesus sedang beristirahat, Tuhan Yesus sedang tidur di dalam Tuhan Yesus sedang tidur di dalam buritan di sebuah tilam di dalam kapal itu. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Apakah kamu tidak takut kalau kita binasa?" kata mereka kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bangun, menghardik angin itu, menghardik taufan itu, dan berkata hanya dua kata, "Diam, tenanglah." Lalu danau dan juga angin taufan itu berhenti. Danau itu pun begitu tenang, begitu teduh, seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kembali gitu kan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ikut kepada Tuhan Yesus, "Apakah kamu tidak percaya?" kata Tuhan Yesus seperti itu. Lalu semua orang tuh ketika Tuhan Yesus
menghardik angin itu semua orang kan kebingungan gitu kan. Mereka bertanya satu dengan yang lain, siapa dia, kok dia bisa menghardik angin taufan hanya dengan 2 kata, diam tenanglah, terus semuanya diam, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, adik-adik, ketika murid-murid Tuhan Yesus hidup bersama Tuhan Yesus, kayak yang tadi Kak Esther bilang, ketika murid-murid Tuhan Yesus hidup kemanapun Tuhan Yesus pergi, murid-muridnya pun ikut. Mereka benar-benar merasakan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka nggak percaya gitu sama Tuhan Yesus. Buktinya mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus apakah Esther gitu. Buktinya tadi ketika terjadi angin taufan, padahal mereka tahu mereka sedang bersama dengan Tuhan Yesus, juru selamat, dengan Allah, dengan Tuhan gitu kan. Tapi mereka malah ketakutan, bahkan mereka sampai mempertanyakan, Tuhan, emang Tuhan nggak emang kamu nggak takut gitu, emang Tuhan nggak takut kalau kita akan binasa, kalau kita akan mati gitu. Mereka lupa kalau mereka itu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, satu hal yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini, ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut dan murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya, mereka menjadi sangat ketakutan, seperti mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Satu hal yang kita bisa pelajari, kita harus percaya sama Tuhan Yesus, harus yakin sama Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus selalu bersama kita, walaupun mungkin saat ini Tuhan Yesus nggak kelihatan secara fisik bentuknya seperti apa gitu. Tapi percayalah adik-adik, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita selalu ingat sama Tuhan Yesus, kita selalu berdoa. Percayalah Tuhan Yesus selalu ada untuk adik-adik. Tuhan Yesus selalu beserta dengan adik-adik dalam setiap keadaan apapun yang saat ini sedang adik-adik alami, baik senang, sedih, bahkan ketika dalam bencana sekalipun seperti yang tadi dialami oleh Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya, yang murid-muridnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus saat terjadi angin taufan padahal mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga akan selalu ada untuk kita, untuk Kak Esther, untuk adik-adik yang lagi nonton video ini. Apapun saat ini yang sedang terjadi sama adik-adik, percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama kita semua. Nah, adik-adik, tadi kan Kak Esther bilang Tuhan Yesus akan selalu ada, baik dalam keadaan senang, keadaan sedih, keadaan susah, keadaan apapun yang adik-adik alami. Saat ini kan kita di dunia ini sedang mengalami pandemi COVID. Kak Esther tahu gimana rasanya adik-adik capek ngerjain semua tugas-tugas yang banyak banget, yang berjibun banget dari guru-gurunya. Adik-adik nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu guru-guru, baik guru-guru sekolah minggu, guru-guru di rumah, di sekolah maksudnya Kak Esther. Tapi Kak Esther percaya Tuhan selalu ada untuk adik-adik. Kalau adik-adik terus dekat sama Tuhan, adik-adik terus adik-adik terus percaya sama Tuhan Yesus, terus berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan selalu ada untuk adik-adik. Bahkan ketika adik-adik nggak berdoa, Tuhan malah yang rindu adik-adik buat berdoa. Tuhan mau adik-adik deket sama Tuhan Yesus. Kita semua deket sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk terus percaya sama Tuhan Yesus, untuk terus yakin sama Tuhan Yesus. Nggak boleh takut walaupun tugasnya banyak banget dari sekolah. Kita kerjain sebaik mungkin, kita percaya, kita serahin sama Tuhan Yesus. Kalau kita udah berusaha sebaik mungkin, nanti kita serahin sama Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang tolong. Dan minta sama Tuhan Yesus kalau kita lagi ngerjain tugas, Tuhan Yesus boleh berikan sukacita sama kita semua dalam mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh biar hasilnya itu bagus, kayak gitu.
ya adik-adik ya. Jadi kita harus terus percaya sama Tuhan Yesus. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya. Padahal mereka lagi bener-bener sama Tuhan Yesus. Mereka murid-murid Tuhan Yesus melihat banyak banget mukjizat yang udah dilakuin sama Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kan kalau lagu sekolah minggu tuh ada ya yang kayak gini. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Sama kayak lagu ini, kita mau terus percaya sama Tuhan Yesus. Kita mau terus yakin Tuhan Yesus selalu ada untuk Kak Esther, untuk guru-guru sekolah minggu yang lain, dan juga untuk adik-adik yang lagi nonton video hari ini. Tuhan Yesus selalu ada, baik di suka, di duka, di semua kondisi adik-adik yang saat ini sedang adik-adik alami. Terus bersuka cita, terus semangat, walaupun gak bisa sekolah minggu secara langsung, tapi terus semangat dan terus percaya kalau semua hal yang terjadi hari ini itu ada kebaikannya untuk kita semua. Nah, sekian kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita mau terus percaya, mau terus sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, dan gak mau takut sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Oke? Terus percaya, gak boleh takut, dan yakin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita semua. Adik-adik, hari ini Kak Esther gak akan kasih tantangan, karena Kak Esther tahu kelas besar semuanya udah pinter. Beberapa minggu ini semuanya ada beberapa yang belum ngerjain tantangan, gak apa-apa. Tapi Kak Esther seneng banget ngeliat adik-adik yang lain yang udah ngerjain tantangan terus-terusan. Kak Esther seneng, Kak Esther bahagia, Kak Esther bener-bener terima kasih buat adik-adik yang udah ngerjain semua tantangan-tantangan beberapa minggu yang lalu dari cici-cici guru sekolah minggunya. Hari ini Kak Esther cuman mau adik-adik ingat satu hal, kita nggak boleh takut, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita, baik dalam keadaan senang, susah, sedih, apapun yang adik-adik alami. Oke deh. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Sekolah minggu kita hari ini sampai di sini dulu, sampai ketemu di minggu depan. Sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh mengajarkan kami, anak-anak sekolah minggu di City Blessing, terkhusus kelas besar. Tuhan, kami gak mau takut sama seperti murid-murid Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan. Kami mau terus percaya, kami mau terus yakin sama apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik kami sedang susah, senang, kami mau terus percaya kepada Tuhan. Kami mau terus yakin kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, semua pasti Tuhan mau beri yang terbaik, dan juga apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada bersama kami, seperti pujian yang telah sedikit tadi kami nyanyikan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kesehatan yang boleh Tuhan beri, untuk sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.